Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita berdoa dulu ya. Nah, coba hari ini Upi yang pimpin doa. Upi, ayo mulai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah pemahaman yang sempurna. Amin. Dah. Kok nggak semangat hari ini ya? Cuman berdua. Kita absen dulu ya. Muhammad Irsyad, Muhammad Akbar. Mana Akbar? Nggak hadir Akbar. Kemana dia? Apa kabar Akbar? Nggak tahu. Oh, berarti Akbar Alfa ya. Repti? Hadir. Dah. Kenapa nih kurang semangat semuanya nih? Bagaimana kalau kita main cek boom? Udah paham cek boom kayak mana kan? Ada. Ayo kita coba ya. Cek. Boom. Boom. Cek. Cek cek boom. Upi nggak konsentrasi ya. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita rapi-rapi dulu lah. Isat, maju Sat. Tapi juga maju. Coba lakukan operasi semut dulu. Semut itu kayak mana? Ayo, gimana semut? Semut tuh gotong royong. Coba lihat sekitarnya dulu. Pungut sampah kalau ada ya. Udah bersih? Nah, kalau bersih kan kita nyaman jadinya belajar. Nah, hari ini kita mau belajar apa? Ayo, akhlak. Kita belajar akidah akhlak. Minggu kemarin kita belajar apa? Hadis. Kita belajar, kok hadis? Kita belajar fikih. Nah, sekarang kita belajar akidah akhlak tentang akhlak terpuji. Di sini semuanya punya cita-cita nggak? Punya. Upi cita-citanya jadi apa? Polisi. Wah, mantap polisi. Irsan punya cita-cita? Ya. Apa cita-cita Irsan? Pilot. Irsan jadi pilot. Mantap Irsan ya. Gimana cara Upi untuk menggapai cita-cita Upi? Harus percaya diri. Iya, harus percaya diri. Kita tuh harus rajin belajar, percaya sama kemampuan diri kita. Terutama kita tuh harus jujur. Ya, kita tuh harus jujur karena jujur itu kunci sukses. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jujur. Sebelum kita tentang akhlak terpuji, jujur, rajin, sama percaya diri. Sebelum kita mulai, kita nonton video dulu ya. Nih, gue punya video. Perhatikan videonya, ambil hikmah yang ada di videonya ya.
video yang ini tadi? Siapa tokohnya? Siapa nama tokohnya tadi? Acung. Kok Ajmal? Bukan Acung. Ajmal. Ya, kurang dengar ya suaranya tadi ya. Ya, tokohnya itu Ajmal. Nah, dari video itu dia bercerita tentang apa? Jujur. Tentang jujur. Apa lagi? Tidak. Sama? Jujur sama apa? Bohong. Iya, jujur, bohong, sama percaya diri. Nah, di video tadi apa pengertian jujur? Tidak. Ayo, Jujur. apa pengertian jujur? Apa? Ayo, siapa yang tahu? Berbuat dan berkata sesuai dengan kenyataan. Iya, berbuat dan berkata sesuai dengan perkataan. Itu dinamakan sifat jujur. Nah, yang kedua ada sifat rajin. Apa yang dimaksud dengan sifat rajin? Ayo. Rajin. Suka belajar. Iya, lagi. Apa lagi? Sungguh-sungguh bekerja dalam melaksanakan tugas. Iya. Sifat rajin adalah kita tuh rajin belajar, rajin mengerjakan tugas. Kita tuh rajin apa? Melakukan perbuatan secara tekun, ya. Nah, selanjutnya ada percaya diri. Apa itu percaya diri? Percaya diri itu kita percaya kepada kemampuan diri kita. Kita itu nggak bergantung sama orang lain. Kita percaya kalau kita tuh bisa, kita tuh pandai, kita tuh punya kemampuan untuk melakukan sesuatu hal. Nah, dari cerita Ajmal ini tadi, Ajmal itu dia dapat nilai 100. Ajmal dapat nilai 100 karena apa? Menyontek. Iya, dia nyontek buku, ya kan? Mana boleh nyontek buku kalau lagi ulangan. Ya iya, dia dapat 100, jadi nilainya itu enggak berkah. Karena Akmal enggak jujur. Dia juga enggak rajin, juga enggak percaya diri. Coba kalau Akmal jujur, Akmal pasti dia belajar. Rajin dia belajar. Terus dia percaya sama kemampuan diri dia. Makanya dia bisa dapat 100. Ini Akmal dapat nilai 100 karena dia mencontek. Berarti Akmal enggak percaya diri, ya. Besok kalau ujian jangan nyontek ya. Ibu punya cerita. Dengerin cerita ibu ya. Simak baik-baik. Dengar baik-baik ya. Hari Senin, hari yang cerah. Setelah anak-anak upacara bendera, mereka menuju kelasnya masing-masing untuk mendapatkan mata pelajaran dari guru. Hari ini ada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dan akidah akhlak. Mata pelajaran yang pertama ada matematika. Ibu guru menyuruh untuk mengerjakan halaman 5-6. Suasana kelas tampak hening ketika para siswa sedang mengerjakan soal. Nah, setelah selesai, ibu guru berpesan untuk mempelajari materi perkalian dan pembagian dengan soal cerita karena sewaktu-waktu akan diadakan tes dadakan. Setelah selesai mendapatkan pelajaran di sekolah, para siswa pulang. Tika, Dwi, dan Rima pulang bersama. Habis makan siang nanti kita bermain yuk. Di rumahku ada boneka baru yang dibelikan ibuku dari Bandung, kata Rima kepada Tika dan Dwi. Asyik, kata Dwi. Gimana Tik? Kamu bisa tidak? Aku tidak bisa ikut, mau belajar di rumah karena tadi kan ibu guru suruh kita belajar di rumah tentang pembagian dan perkalian. Karena
akan ada tes dadakan, kata Tika. Sesampai di rumahnya masing-masing, Tika langsung ganti baju, makan siang, sholat, kemudian istirahat siang. Sehingga malamnya dia bisa belajar dengan tenang dan konsentrasi. Sesekali Tika bertanya kepada kakaknya apa yang tidak ia pahami. Sedangkan Dwi dan Rima mereka asyik bermain boneka di rumah Rima. Keesokan harinya mereka berangkat lagi ke sekolah dan ternyata ada tes dadakan. Lalu ibu guru bertanya, "Udah belajar tadi malam?" kata ibu guru kan. Dengan lantang Tika menjawab, "Sudah Bu," katanya. Kertas tes pun dibagikan. Dwi dan Rima merasa kesulitan menjawab soal. Namun berbeda dengan Tika. Tika dengan tenang, konsentrasi, ia mengerjakan soal. Nah, tiba waktu pembagian hasil tes. Rima dan Dwi mereka disuruh remedial. Namun Tika, bagaimana dengan Tika? Tika mendapatkan nilai sempurna. Ibu guru merasa senang. Ibu guru juga bangga kepada Tika. "Wah, Tik, selamat ya, nilai kamu 10," kata ibu guru. Rima dan Tika juga mengucapkan selamat kepada Rima dan Dwi mengucapkan selamat kepada Tika. Nah, teman-teman yang lainnya juga mengucapkan rasa kagum kepada Tika. Nah, dari cerita ibu ini tadi, apa manfaatnya apa pelajaran yang kita ambil dari kisah Rima, Tika, dan Dwi? Matematika. Iya, dia belajar matematika. Apa perilaku yang kita patut contoh dari cerita ibu itu tadi? Harus rajin. Iya, kita harus rajin. Apalagi? Kita harus jujur. Kita harus percaya diri. Kenapa Tika bisa dapat nilai 10? Karena dia belajar. Iya, dia pilih belajar daripada ikut bermain bersama Dwi sama Rima, ya kan? Nah, karena Rima dan Dwi-nya malas, nggak mau dia belajar, dia malah main boneka, dia ikutnya remedial, ya kan? Nah, dari cerita ibu tadi itu apa manfaatnya? Manfaatnya kita bersikap jujur, rajin, dan percaya diri. Ayo. Tadi Tikanya, gurunya apa? Senang kan Tika dapat nilai 10? Ya, berarti disukai oleh guru. Terus teman-temannya juga ngucapin selamat kan sama Tika? Iya, berarti Tikanya jadi punya banyak teman, ya kan? Karena Tika bawa pengaruh positif kepada teman-temannya. Jadi semuanya ingin berteman sama Tika supaya dapat nilai 10 juga, ya kan? Nah, dengan kita bersikap jujur, rajin, percaya diri, nah ini nanti manfaatnya tuh Allah jadi sayang kita. Coba kalau kita nggak jujur, lawan kata jujur apa? Bohong. Bohong. Lawan kata rajin? Malas. Lawan kata percaya diri? Nggak percaya diri, ya kan? Nah, kalau kita jujur, kalau kita rajin, itu semua orang suka sama kita, bangga sama kita, ya kan? Semua orang pun juga ingin berteman sama kita. Coba kalau kita bohong, nggak ada kan yang mau teman? Nah, siapa yang ingat pernah nonton Upin Ipin nggak? Iya kan? Yang siapa? Yang jadi pengembala, episode pengembala. Jarjit. Iya, siapa yang jadi pengembalanya? Jarjit kan? Iya. Ya. Nah, kenapa di situ biri-birinya Jarjit bisa dimakan serigala? Karena dia berbohong. Dia berbohong kan, dia sering berbohong, ya kan? Dibilangnya ada serigala, rupanya nggak ada. Sekalinya ada serigala, nggak ada yang mau bantu lagi kan? Nah, itulah. Kita tuh nggak boleh bersikap itu. Orang jadinya nggak suka, orang jadinya nggak percaya lagi sama kita, ya kan? Nah, sekarang ibu punya cerita untuk kalian ya. Sekarang kalian baca ceritanya, terus tentukan apa akibat dari kita bersikap seperti yang ada di cerita. Nih.
Udah dibaca? Udah. Udah. Nah, Udah. Nah, sekarang coba Irsad bacakan. Bacakan cerita yang Irsad dapat di depan kelas. Ayo, coba. Ya, maju. Ayo. di sebuah desa ada seseorang yang sangat gemar sekali membuat cerita bohong. Misalnya dia berkata pada tetangganya, masih sehat, bagus. Ternyata semua warga sudah dikerjai orang tersebut. Nah, dari cerita Irsad tadi gimana coba? Orang yang suka berkata bohong itu, yang bilang Pak RT-nya udah meninggal itu ternyata bohong. Terus pas anaknya sakit gak ada yang mau nolongin kan? Ya kan? Nah, jadi kita tuh gak boleh berkata bohong. Kita tuh harus jujur. Karena kalau kita bohong, orang udah gak mau percaya sama kita kan? Iya, dah. Udah, terima kasih, Sar. Nah, sekarang coba kerjakan latihan di halaman 68 sama halaman 71. Yang kolom insya Allah aku kerjakan. Udah siap? Udah. Udah. Nah, jadi kolom ini adalah contoh dari perilaku jujur yang di kolom 68. Nah, sekarang ya yuk. Aku tidak mau berbohong. Iya atau tidak? Ya. Iya. Aku mengerjakan ulangan dengan jujur. Iya atau tidak? Ya. Aku berkata jujur kepada siapapun. Iya. Iya. Aku mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Iya. Iya. Nah, yang di kolom 71. Di waktu senggang aku rajin membaca. Iya atau tidak? Iya. Iya. Setiap sore aku membantu ibu di rumah. Iya. Iya. Setiap malam aku rajin belajar. Iya. Aku mengerjakan sholat fardu. Iya. Iya. Nah, di kolom 71 itu contoh sifat apa? Rajin. Sifat rajin, ya. Nah, kita kan udah belajar tentang akhlak terpuji, jujur, rajin, sama percaya diri tadi kan. Nah, sekarang kita ulangi ya. Jujur adalah apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan itu memang benar adanya tanpa mengurangi, melebihkan dan menambah-nambah. Nah, hikmah dari kita berkata jujur, kita tuh selalu dipercaya orang lain, disayang oleh Allah, disayang oleh orang tua, kita menjadi mempunyai banyak teman. Nah, tadi Nabi Muhammad diberi gelar Ar-Amin karena apa? Jujur. Karena Nabi Muhammad orang yang jujur. Nah, selanjutnya tuh ada perilaku rajin. Rajin tuh kita tuh kayak kalau kita suka menanam, berarti kita harus rajin menyiramnya biar tanamannya tumbuh, ya kan? Kalau kita suka belajar, kita harus rajin belajar. Kita harus rajin membantu orang tua, kita harus rajin membantu ibu, kita harus rajin beribadah. Sholat itu 5 waktu sekali, kita tuh harus rajin sholat ya biar Allah sayang kita. Karena kalau kita rajin, Allah jadi sayang, orang tua sayang, ya kan?
teman-teman pun banyak yang mau berteman sama kita karena kita membawa pengaruh positif bagi mereka. Selanjutnya itu ada percaya diri. Percaya diri itu berarti kita percaya pada kemampuan kita sendiri. Kita nggak perlu orang lain lagi. Bukan maksudnya tuh kita tuh kalau belajar tuh memang butuh orang lain, tapi pada saat ujian kita tuh harus percaya sama kemampuan kita sendiri. Kita tuh nggak boleh nyontek. Ciri-ciri orang yang percaya diri itu dia yakin dalam melaksanakan tugasnya, teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh oleh ucapan dan perbuatan orang lain, mantap dalam bertindak, menghindari rendah diri, menghindari ketergantungan, menghindari keraguan-raguan. Hikmah orang yang percaya diri, dia berjiwa mandiri, berpikir positif, berani, tidak putus asa, dan memiliki kepribadian yang mantap. Nah, Allah juga sudah menjanjikan kepada kita kalau kita mempunyai akhlak terpuji, Allah menjadikan surga buat kita, ya kan? Kalau kita berbuat akhlak tercela, kita suka bohong, ya kita masuk neraka, ya kan? Nah, mulai sekarang kita harus biasakan bersikap jujur, rajin, dan percaya diri. Nah, udah paham? Udah. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak? Ya udah. Untuk tugas kalian bikin di rumah daftar perbuatan baik kalian, ya. Bikin daftar perbuatan baik kalian selama seminggu, oke? Setiap hari catat terus apa perbuatan baik yang udah kalian lakukan. Nah, udah paham kan tugasnya apa? Nah. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.